Kepo nggak? Kepengen podcast keluarga. Halo, selamat siang. Ketemu lagi di Kepo, Kepengen Podcast, edisi keluarga. Sebagai perkenalan, Kepo itu nanti ada 3 seri. Ada Kepo Men mengenai iman, Kepo Ga mengenai keluarga, dan Kepo Banget itu mengenai orang-orang di dalam dan di luar gereja yang melakukan sesuatu yang keren dan bermanfaat untuk gereja maupun untuk orang banyak. Hari ini, Kepoga episode 1 bersama dengan Romo Cahyo akan bahas mengenai keluarga di dalam gereja Katolik. Selamat siang Romo, gimana kabar? Selamat siang, apa kabar? Bagaimana? Sehat? Wah, puji Tuhan, aman, sudah bebas makan? corona, Sudah makan dengan nyaman. Banyak makanannya. Umat banyak kirim makan ya? Wah, dan terus-terusan berkat melimpah itu. Dibagi-bagi ke orang nggak? Wah, dibagi-bagi. Makan sendiri tambah gemuk nanti. Iya benar juga. Jangan lupa, wawancara ini juga bisa didengar selain di YouTube, nanti juga ada di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan Apple Podcast. Daripada banyak ngoceh, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Dulu, di prolog, waktu itu kan Romo Cahyo cerita waktu sekolah, sebelum masuk seminari gitu ya, itu nggak punya pacar. Ya, Padahal dulu katanya rambutnya panjang, Ya. pakai kacamata gede kayak John Lennon gitu kan. Tapi ya. kenapa kok nggak ada pacarnya gitu? Bagaimana bisa pacaran? Kenapa? Habis SMP langsung masuk seminari. SMP juga nggak ada pacar. Di SMP bagaimana pacaran? Berangkat dari rumah, dari kampung itu 5 km, naik sepeda. Oh, sampai Itu masih sekolah. SMP, sampai sampai sekolah kelas 3. gobios. Wah, udah gerobios, pulang sampai rumah jam 2, langsung cari rumput. Iya. Nggak ada waktu untuk pacaran dan nggak mikir untuk itu. Itu jadi tidak berpacaran itu lebih karena memang nggak ada waktu aja ya. Nggak ada waktu dan belum ada daya tarik juga. Belum ada Pikirannya daya belum ada ke sana. Orang kampung itu banyak mikir pacaran. Tapi masa nggak ada sama sekali soal gitu? Atau Nggak ada pikiran sama sekali waktu itu. jadi orang tuh kalau misalnya antara cowok sama cewek ya sekedar main aja gitu? Biasa saja. Karena sekolahnya gerombolan laki-laki, Ah, meskipun sekolahnya sekolah campur putra-putri dengan Yesus. Habis itu langsung masuk seminari kan, masuk asrama, masuk nufset. Oh, nggak ada waktu untuk itu pikiran tuh. Iya. Ya pikirannya udah sekolah aja. Terus waktu di seminari sempat kepikiran nggak sih? Dulu kok aku nggak pacaran? Enggak juga. Nggak juga. Seminari menengah itu hidup di dalam kamar terus, di komunitas terus. Sekolahnya di dalam, tempat Oh. satu komplek. Ah. Enggak pergi-pergi, enggak keluar. Dia enggak Iya, ada mikir-mikir macam itu. Enggak ketemu mereka cewek-cewek itu enggak ketemu juga di seminari menengah. Dan nggak ada juga ya Bang? Enggak ada juga. Ya semua rombongan udah gayung di Iya. dalam. Ada olahraganya, ada rekreasinya, ada kegiatan sibuk. Jadi beneran ketika di seminari menengah itu udah beneran fokus. Fokus hanya Sekolah. belajar. Sekolah dan Sama- sekolah. Gimana caranya supaya bisa mencapai yang terbaik. Iya. Lalu ketika di seminari menengah, itu kan ada juga proses penelusuran jati diri gitu. Ya, Sempat kepikiran nggak sih? Kayaknya kalau jadi imam itu ketemunya cowok semua, apa gimana? Nanti bosen apa gimana gitu. waktu itu belum terpikirkan juga. Pokoknya sekolah. Pokoknya sekolah dan sekolah, lulus sampai lulus. Pokoknya aku jadi pastor. Pokoknya jadi pastor pun waktu itu ya belum mikir-mikir pokoknya sekolah seminari, Ah. teruskan, yang penting tidak keluar dan tidak dikeluarkan. Udah itu aja pikirannya. Lek keluar gitu, keluar secara hormat gitu ya. Iya, kalau keluar kan bisa karena kita berbuat yang nggak baik, Iya. ngawur, Ah. dikeluarkan. Tapi caranya supaya tidak dikeluarkan dan tidak usah keluar. Cita-cita dan kita waktu itu memang ya pokoknya jalani aja. Nikmati aja. Dan nikmat rasanya juga. Karena aku sekolah sebenarnya kan di Bogor, sebenarnya Iya. Benar-benar. jauh. Terus ketika sudah ditahbiskan dan sudah beneran menjadi imam, jadi romo, jadi pastor itu, sempat punya pikiran nggak sih kayak, ini ketemunya, kalau misalnya sama di paroki kan, pasti kalau ada pastor rekan, itu kan juga pasti cowok juga, kosternya cowok, satpamnya cowok, semuanya cowok, itu tuh
sempat ngerasa bosan nggak sih dengan hal yang itu? Enggak, kalau di pastoran sih pembantunya perempuan juga. Walaupun Pembantu, perempuan iya, tua iya. juga, Iya, ya toh. bener juga. Di sini kan juga ada perempuannya juga. Ya. Oh, pas bisa ketemu macam-macam manusia juga toh. Ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang tua, ada macam-macam. Rasanya gayeng. Jadi pastor rasanya dimiliki banyak orang dan itu menyenangkan. Bisa melayani banyak orang. Jadi ketika menjadi seorang imam itu konteks keluarga itu tidak dibatasi Nggak. hanya pada suami, istri, anak. Tidak. Jadi semua orang tuh bisa dianggap. Semua orang menjadi sahabat. Dan berkeluarga karena khusus yang Iya, pokok pasanganku. Ya. Yang lain kan istilahnya ya bukan. Istilahnya teman-teman tuh kalau di biara seringkali ini pelatih kuning. Ya. Nah kalau keluarga itu udah pelatih hitam milik pribadi. Oh, iya, Nah iya. itu umum. Jadi semua kalau ada orang khusus itu yang lain akan iri. Iya, iya. Nggak istilah lain nggak baik. Berarti memang ketika menjalani hidup selibat itu tidak pernah menganggap orang lain, maksudnya yang bukan orang tua ya, bukan orang tua saudara itu beneran sebagai saudara ya. Justru semakin melepaskan diri dari keterikatan pribadi-pribadi, justru semakin mau memberikan lebih baik, lebih nyaman. Karena nggak ada keterikatan tadi. Jadi lebih bebas. Lebih memberi diri lebih oke. Lebih leluasa. Iya, berarti memang enggak apa-apa. Lalu di prolog kan Romo Cahyo sempat cerita background keluarga ya. Yang waktu itu keluarga juga sangat mendukung Romo Cahyo menjadi imam. Dan juga saudara-saudaranya, 6 bersaudara 3 kan menjadi biarawan kan, biarawati. Dan pada saat itu kondisinya Romo Cahyo juga cerita bapak ibu belum Katolik. Ya. Kok bisa kayak gitu? Dan kenapa kok bisa sampai toleran seperti itu sih? Sedangkan kalau dalam bahkan keluarga yang Katolik saja, misalnya ketika seorang anak itu mau menjadi suster, menjadi biarawan atau biarawati lah itu kadang bisa ditolak. Tapi kasusnya Ya itulah kehidupan di kampung soal hidup keberagaman. Beragama itu bagus. Di kampungku sendiri memang mayoritas Katolik. oh, Meskipun di zaman ini udah di kampungku ada masjid juga. Tapi tidak masalah. Ya. Nah, kalau di keluarga kampung itu kesadaran penuh bahwa anak adalah anugerah Tuhan, itu mereka nikmati. Anaklah milik Tuhan. Maka kalau anak mau beri jadi apa saja, orang tua oke-oke aja. Tidak ada masalah, dibebaskan gitu. bebas. Kalau keluar, ya boleh. Mau terus ya baik. Adik saya keluar Dari seminari. dari seminari, ya nggak apa-apa. Ya udah kamu kan teruskan jadi romo ya boleh, mau keluarga ya monggo. Enak. Ini kekuatan orang tua yang punya sungguh-sungguh sebagai orang tua yang mendampingi anaknya menemukan panggilan hidupnya. Oke. Terus kalau misalnya dari ingatan Romo Cahyo itu relasi bapak ibu dulu tuh gimana? Maksudnya ada yang kalau saya dengar ceritanya waktu itu ya, itu kan kedengarannya kayak guyup, seneng, terus pernah ada berantemnya gitu nggak sih? Yo berantemnya bapak ibu agak gayanya beda. Kalau bapak itu sedang diperintah terus ini ya. Dia jalannya aja. Pokoknya dia kerja ke sawah. Supaya bisa istirahat lebih nyaman lagi. Di sawah punya gubuk. Istirahat siang di sawah. Iya. Jadi nggak di rumah. Jadi berangkat pagi, nanti siang pulang, makan, berangkat lagi. Nanti pulang lagi sore. Jam berapa? Berangkat lagi. Dia mengalir dari hari ke hari. Terus kalau ibu? Ibu lebih juga ikut bersawah juga. Ini lebih mengomando.
Oh, Nah, komando nanti tanam ini tanam ini. bisa Ini, gitu. nah ini komando. Bapak lebih pelaksana Haha. kerja dan semangat kerjanya luar biasa. Berangkat membawa bahan-bahan rabuk, pulang membawa bahan-bahan yang diambil dari sawah, di rumah dimasak, sehat, Iya, iya. alami, dan kepasrahan luar biasa, doanya luar biasa. Maksudnya yang kepasrahan luar biasa itu gimana? Ya kalau ada sesuatu kan tidak diperbincangkan luas-luas, sudah ya wis, selesai, pulang ya rukun lagi, tidak sampai bertengkar teriak-teriak. Gitu dong. Iya, jadi kok sedang nenek-nenek sudah tinggal pergi. Kok bisa gitu ya? Kalau makan yang banyak, bapak itu asal dimarahi makan banyak pergi ke sawah sudah, Itu- nggak pernah menjawab. Itu karakter bawaannya. Bapaan. Nah ini membuat saya sekarang saya itu nggak bisa bertengkar. Ya pokoknya nurut ya. Ya Bukan satu, nurut ya. nggak model bertengkar, debat-debatan, nggak terbiasa, nggak bisa melihat orang yang bertengkar itu nggak bisa. Karena Kan di rumah nggak melihat, nggak punya contoh juga. nggak ada contohnya, nggak diajari bertengkar. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang suka kelahi enggak. Ya dalam arti ada kacang mongso ning gelong garan gitu. Iya benar. Kan juga. anak-anak kan mendengarkan, melihat, Iya, dan iya. itu udah terlatih. Ah. Ya, nggak ada ya jadinya ya macam ini karena latar belakang tidak pernah melihat pertengkaran. Oke, tapi itu kan setelah Bapak Ibu menikah ya? Udah menikah nggak Maksudnya, udah? kalau misalnya pernah dengar cerita nggak sih dari temannya Bapak atau temannya Ibu tuh dulu cerita kayak, dulu bapakmu tuh nggak kayak gini loh, dulu bapakmu orangnya gitu. Nggak pernah. Nggak juga, memang dari Oh, dulu waktu kayak gitu. kumpul, waktu dinikahkan aja itu yang jodohkan orang lain kok. Pak D kok. Nah, ini kamu punya calon ini, orangnya memang tidak begitu bagus, ini orangnya Tidak setia. begitu bagus, tidak begitu bagus sama aspek Oh, apa? tidak bagus, kan wajahnya kan wong tani gitu. Oh, Tidak bagus, ini setia. Gitu. Ya udah dijalani, ternyata hasilnya luar biasa. Iya. Mana? Jadi kebahagiaan memang tidak dilihat dari sisi Materi. materinya, kebagusannya, tapi kesetiaannya. Tahu bahwa bapak itu tidak pernah dibelikan oleh ibu pakaian, beli sendiri. Bapak beli sendiri. Beli sendiri, mencari hasil dari pokoknya dari dagangannya, dari jual-jual ini untuk beli. Dan hari raya itu kalau hari-hari raya itu pas hari raya biasanya itu topinya atau itu kopiahnya itu karena udah lama itu udah disemprotan ke pasar. Jadi udah hitam lagi. Dicat ulang. Nah, cat ulang. Jadi nggak beli yang baru. Iya. Nah, kemudian pakaiannya bukan pakaian jas seperti kita, tapi pakaian yang sekarang pakai untuk tidur, piyama. Itu dipakai jalan. Itu pakai untuk hari raya. Itu pakaian benar. resmi itu. Nggak Sederhana pernah banget ya? pakaian jas atau pakaian yang biasa lengan panjang, nggak pernah. Itu pakaian piyama itu untuk pesta. Sesederhana itu. itu. Dan akhirnya pola pikir yang sederhana itu terbawa. Maksudnya, Terbawa. dari dulu emang sederhana, terus sampai Iya. ketika berkeluarga Nah, juga. sampai penerimaan dalam hidup sehari-hari, tugas utama kalau di dalam kebersamaan di kampung, itu bagian tugasnya apa? Bagian patean, bagian masak air, bahkan ngurusi bagian belakang itu. Langsung di bagian itu, jadi di belakang. Kalau ada orang yang mati, dia bagian yang memandikan jenazah. Oh, Kalau nanti dikubur, bagian yang membuka kubur pertama, istilahnya bedah bumi. itu posisi yang penting kan? Bedah bumi itu. Bedah bumi penting karena nggak semua orang berani. Kuburan yang udah sekian lama, lu dibongkar lagi. Kan orang takut seringkali. Iya. Nah, Bapak bagian-bagian yang macam itu. Yang orang nggak ngurusi, dia berani melaksanakan. Dan tidak mendapat apa-apa toh. Berani Pelayanan karena pikirannya sederhana gitu. Pikirannya ini pekerjaan. Nah, Iya, ya bisa ya saya jalani. Enggak, maksudnya ini hal yang baru sih. Maksudnya ketika seseorang tuh bisa berpikir dengan sederhana, kemungkinan besar memang dia akan jadi lebih berani untuk melakukan hal yang baru. Iya.
Karena dia tidak berpikir mengenai resiko-resiko ke depannya, ya nggak sih? Dan dia menjalani dengan senang, dengan sepenuh hati. Senang ya? Bongkar bukan kubur senang karena dipaksa. Oh. Saya sudah dikerjakan dengan baik, bukan kamu yang enggak memang menjalani, oke, aku kerjakan. Dan ini membawa untuk anak-anaknya, terbawa juga untuk anak-anak. Kebebasan bertindak itu membawa juga kebebasan untuk anak-anak. Pada waktu itu Bapak masih Islam. Terus kok Romo bahkan kalau setiap pagi Bapak itu ngantarkan kakak saya sekolah 5 kilo perjalanan sampai kurang lebih mungkin 500 meter udah dekat, baru dia pulang. Setiap hari ngantar, karena adik saya tuh sambil di gereja dulu, baru sekolah. Jadi jam 5 pagi itu udah berangkat. Habis misa pagi di gereja, kan 5 kilo jaraknya, baru sekolah. Pernah terjadi dalam perjalanan ngantar itu, adik saya itu dicegat orang. Nah, habis itu lalu diantar terus. Jadi kesetiaannya. Dan tidak hanya mengantar, bahkan mendoakan di rumah asal mau ujian, ngambil Al-Quran dari saudaranya yang juga Islam, dibawa. Malam-malam disunggi, bawa ke rumah untuk doa. Semalam-malaman doa. Siang tetap kerja. Itu bapaknya Romo Cahyo Muslim. Ibu belum baptis. Tapi maksudnya sudah ke gereja tapi belum baptis. Belum dibaptis. Sudah ada keinginan nih, diam-diam aja. Tapi pada saat itu Romo sudah Katolik. Aku sudah Katolik. Kakak saya pertama, baru aku, baru Simbok dan adik-adik. Maka suasana agama, religiositas itu kuat. Ibuku sendiri itu setiap pagi kalau masih kuat pergi ke gereja pagi jam 4 berangkat. Tanpa ada jam ya kira-kira aja. Suara ayam gitu. Nyangkar ayam, sandal dicangking, bahkan pakaian pun dicangking, di bawah, nanti udah dekat, baru dipakai lagi. Pulangnya jalan kaki. Dan mulai makin tua, Jumat pertama masih ngajak teman-temannya. Jadi kadang-kadang ada teman yang mau ikut rombongan. Jadi akhirnya apa? Membawa teman-teman lebih dekat dengan Tuhan. Ibu juga sama, semangat menggerejanya juga. Setelah jadi Katolik juga baik. Mengajak orang lebih dekat dengan Tuhan. Namun sekaligus dia sosial. Suka membantu orang-orang yang kecil. Orang lain nggak memperhatikan, orang yang fakir miskin, dikasih makan. Kalau aku pas ke rumah membawa oleh-oleh, langsung berikan pada mereka. Jadi semangat sosialnya itu tulus dan yakin Tuhan yang memberi, Tuhan akan membagi juga. Ya lihat teman-teman itu. Iya, tapi maksudnya gini, kadang kalau saya perhatikan sekarang ya, ketika seseorang itu menjadi atau merasa lebih religius ya, itu kemungkinan besar kan dia akan merasa menjadi yang paling benar. Iya toh, maksudnya menjadi tahu lebih banyak, merasa harusnya seperti ini, seperti itu. Tapi ini contohnya bedanya begini ya, orang religius dan zaman sekarang kemungkinan aku merasa tahu tentang agama. Dengan orang tua di kampung-kampung umumnya religius berarti lebih dekat dengan Tuhan, banyak doa. Makin banyak doa orang makin rendah hati, makin peka hatinya untuk sesamanya. Jadi lebih dekat kepada, ya, berarti kalau bisa disimpulkan, bisa disimpulkan bahwa sekarang ini orang lebih dekat dengan aturannya dibanding dengan tujuan akhirnya. Atau seringkali nggak gitu. Kebanyakan di zaman ini orang jatuh pada ritual. Asal benar. berdoa, asal udah ngikuti ini, udah merasa diri orang baik, maka tinggal aku udah banyak doa kok, hasilnya macam ini. Nggak sesuai dengan apa yang kudai. Benar juga. Dan orang-orang yang kampung itu dekat dengan Tuhan sambil kepasrahan. Kalau Tuhan memberi ya diterima, tidak diberi ya tetap diterima.
Maka ketika adik nggak jadi pastor, ya diterima. Di situ bedanya. Makin dekat dengan Tuhan, makin mampu berserah diri dan tetap mampu bersyukur. Mampu melihat sisi positif dalam hidup ini. Itu menghayati agama dalam hidup sehari-hari. Sikap pasrah. Sikap kepasrahan, kerendahan hati, sikap berbagi itu dimiliki. Beda banget ya kalau misalnya kayak di kota gitu kan, ibaratnya kalau misalnya di desa ya kan, kebetulan kakek nenek saya juga ada yang di desa kan, ya almarhum kakek dua-duanya meninggal ya, maksudnya masih punya keluarga di desa, masih punya rumah juga. Itu tidak terlalu berpikiran mengenai aku, lebih mengenai kami. Ya. Dan ya kepikiran sih kalau misalnya dengar ceritanya Romo Cahyo tadi. Terus pertanyaan selanjutnya, gereja itu kan terkenal besar dengan Santo Santa. Ya. Itu kan contoh baiknya kan. Dan kebanyakan Santo Santa itu biarawan biarawati itu. Kebanyakan ya. Terus di cerita Santo Santa itu jarang saya baca latar belakang keluarganya Santo Santa itu secara detail. Maksudnya misalnya kayak Santo Fransiskus Assisi gitu. Keluarganya orang kaya, juragan kain apa gimana. Terus kalau siapa lagi ya? Thomas Aquino. Kan juga keluarganya orang-orang kaya, berpendidikan. Tapi tidak terlalu dijelaskan secara detail mengenai kehidupan keluarganya, sehingga kok anaknya tuh bisa menjadi yang seperti itu gitu loh. Padahal kan tidak mungkin tidak mungkin didikannya itu buruk lah katakan. Kalau misalnya ngeliat latar belakang kedua Santo Santa itu. Nah, apakah dalam gereja sendiri tuh menganggap bahwa biarawan biarawati itu lebih baik daripada orang biasa yang memutuskan untuk berkeluarga? Pertama, bahwa kita melihat dalam 7 sakramen ada sakramen imamat, ada sakramen pernikahan. Ya. Berarti dua-duanya sama di hadapan Tuhan, di hadapan gereja. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Dan dalam gereja juga, Santo Santa tadi juga ada yang berkeluarga, ada Ibu Maris ini kan berkeluarga. Ya. Dan banyak Santo Santa yang aku nggak apa siapa, banyak yang juga berkeluarga, banyak juga tidak semua jadi keluarga yang dari yang cerdik pandai, memang ada yang cerdik pandai, kaya, tapi di situ kelihatan panggilannya. Namun juga tidak sedikit yang mengalami kehancuran, ditinggal pasangannya, ditinggal mati anak-anaknya. Lalu dalam situs yang amat berat itu lalu muncul pemberian diri untuk Tuhan. Berarti kayak dalam posisi seseorang itu dalam titik yang terbawah dulu, ya tidak selalu, tapi kalau tidak selalu titik terbawah kemudian pasrah, kemudian memutuskan untuk mengabdikan diri, gitu nggak sih? Iya, maka Tuhan bekerja lewat suka dan duka. Bagaimana melihat itu? Maka kembali orang dekat dengan Tuhan tadi, dalam situasi yang hancur, justru menemukan. Nih orang yang kaya raya pun, yang serba mewah, mampu menemukan bahwa ini bukan segala-galanya. Mampu menemukan juga kekuatan di luar kekayaan itu. Di luar gebiarnya, kemewahan, jabatan, macam-macam. Meninggalkan semua, tidak sedikit juga dari kaya raya meninggalkan, masuk pertapa. Ini yang dari pekerja juga ada, yang dunia menderita juga tidak sedikit. Ignatius ya? Ignatius juga ngalami juga, dan masih banyak lagi kalau kita membaca dari Santo Santa. Maka baik, umat juga bisa melihat, membaca sekarang kan banyak dari mass media, bisa dibuka Riwayat Orang Kudus. Terus kalau misalnya gereja sebenarnya memandang keluarga itu seperti apa? Apa sih fungsi keluarga dalam gereja gitu? Maka sekarang secara gampang ya. Kalau semua orang masuk membiara, kan nggak berkembang, gereja mati. Iya benar juga sih. Ya, maka tetap pentingnya yang membiara jadi imam itu diperlukan.
Karena nanti berfungsi untuk memberikan berkat-berkatnya, membawa rahmat Allah dalam gereja untuk umat. Dan umat juga dipanggil untuk berkeluarga, menambah jumlah, ya, baik secara jumlah manusia dan jumlah warga gereja. Ya. Dan ini ya perkembangannya. Nah, syukur bagai lebih baik lagi juga pertambahan bukan hanya dari hasil dari keluarga, dari anak-anak, namun juga dari yang dewasa. Berarti ada pertobatan dari yang dewasa. Di paroki kita ini, yang anak-anak setiap bulan juga ada baptisan, ini yang dewasa juga ada. Ini kelihatan pertumbuhan umat, perkembangan yang bagus. Itu tanda bahwa umat yang hadir tidak hanya sekedar hadir menghayati imannya, namun juga membawa iman itu kepada sesama, sehingga orang tertarik. Apa? Kuncinya kok kamu bisa urip bahagia? Padahal masalahmu juga sama. Kok kamu seneng? Aku ingin seperti kamu. Itu kesaksian itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, berarti ketika seseorang itu dipanggil menjadi biarawan-biarawati gitu, itu fungsinya itu lebih kayak mendidik secara rohani, pengetahuan agama, DLL gitu ya. Nah, jadi pertama disadari bahwa ini panggilan. Maka dalam hidup ini kita bersama-sama dan orang tua tuh menuntun anak-anak menemukan panggilan hidupnya. Apakah mau menjadi imam, Buddha suster atau menjadi berkeluarga. Semua panggilan yang suci, semua mengarah menuju kesempurnaan, menuju kesucian. Ini yang penting. Hanya bentuknya berbeda-beda. Berkeluarga ada hidup di tengah masyarakat, menunjukkan kasih Allah lewat keluarga. Cinta Allah yang abadi ditunjukkan, dimantapkan, diwujudkan dalam kesetiaan dalam keluarga. Setia sampai mati. Dan setia bukan sekedar setia, namun mengorbankan dirinya, berjuang untuk anak-anak dan bersama-sama saling memaafkan, saling mengampuni, saling mendukung, keluarga jadi bahagia. Fungsi di situ. Namun kalau Tuhan memanggil dari antara anak-anak akan di sini, bersyukur. Ini semua diperlukan di bidang politik, di bidang kedokteran, di bidang pendidikan, itu diperlukan. Allah bekerja untuk itu. Nah, yang di biara lebih menunjukkan ini loh, hidup yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dalam pelayanan. Kan Yesus mengatakan, ada yang dipanggil untuk berkeluarga, ada yang dipanggil demi kerajaan Allah, ada yang memang dipanggil, ya enggak nikah, bukan membiara dan tidak berkeluarga. Hidup sendiri, itu juga panggilan. Tapi itu emang banyak ya? Ada toh, seperti itu ada juga. Orang yang tidak nikah, kan merasa bahagia juga. Dan masa tuanya juga happy-happy aja. Tidak berarti nggak keluarga, nggak membiara, lalu menderita. Enggak. Itu juga panggilan. Maka orang tua nggak semua memaksa orang harus berkeluarga. Kok memang bukan tepatnya, bukan panggilannya. Ya benar. Berarti gereja itu memandang keluarga itu sebagai sarana untuk menyebarkan kasih Tuhan dalam bentuk, kalau misalnya memutuskan untuk berkeluarga itu ya jadilah keluarga yang bahagia. Yang bahagia, yang baik. Dan menjadi contoh, misalnya menjadi ya keluarga Nazaret lah, keluarga Kudus Nazaret itu untuk idealnya. Ya. Terus, pertanyaan selanjutnya. Berkeluarga itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Maksudnya nggak kayak orang menikah itu kan nggak kayak pacaran kan. Aku sayang sama kamu nih, kamu mau nggak sama-sama sama aku tiap pagi lihat muka aku terus gitu kan. Itu kan lebih, komitmennya kan lebih besar daripada itu gitu. Dan tidak sedikit juga yang gagal. Tidak. Semua orang kan tidak pernah berharap gagal kan, tapi pasti ada. Nah, sejauh pengalamannya Romo membimbing KPP atau mungkin diskusi dengan pasangan suami istri,
satu aspek utama apa yang harus sudah ada sebelum dua orang, laki-laki perempuan itu memutuskan berkeluarga? Maka yang paling penting, sungguh-sungguh bahwa aku mencintaimu itu sungguh-sungguh harus ada. Saling mencintai harus ada. Definisi cinta itu apa sih? Cinta berarti pertama ketertarikan, ya, tapi iya. berani memberikan dirinya, hidupku, aku pasrahkan untukmu. Itu maksudnya yang kayak gimana sih? Ya aku mau hidup suka duka bersamamu. Pokoknya bareng. Bersama-sama mencari hidup ini, mencari nilai hidup ini. Bersama-sama mengabdi Tuhan dalam bentuk keluarga ini. Lewat dalam suka duka nanti isinya macam-macam. Komitmen itu harus ada. Pilihan, putusan, ya aku mau mencintaimu, itu tanggung jawab. Bukan sekedar ngomong, tapi harus diwujudkan dalam tanggung jawab untuk memberikan hidupnya. Seperti Yesus memberikan dirinya sampai mati. Maka keluarga juga berani memberikan dirinya sampai mati. Ini harus jelas, dilihat. Bukan sekedar aku mau menikah hanya karena aku telah dibantu. Aku telah menyekolahkan kamu. Karena kamu wajib balas aku. Balas budi. Iya. Atau benar orang yang nggak baik udah saya gitu ya? tak junjung, kamu kaya, aku udah ikut kamu aja. Nggak akan tahan lama. Terus kalau misalnya di sekarang itu ada tren menikah untuk menghindari zina. Itu kalau menurut Romo gimana? Maka kalau kembali ya, kalau dalam hidup yang dilihat semata-mata hidup seksual, nah itu gimana? Itu masih tingkat boleh dikatakan rendah. Oh iya. Kalau itu ya hanya dikejar adalah kehidupan seksual, nanti kepuasan tidak akan ada. Itu yang membuat orang lalu akan ganti-ganti, mudah untuk pergi ke sana kemari. Karena ya cari pengalaman lain. Orang mengatakan, oh biasa makan yang enak-enak, ya cari yang kadang-kadang tempe tahu aja lah. Ya, ya, boleh. Ini hanya melihat dari sisi ini. Tapi pada di keluarga itu salah satu wujud ungkapan cinta, salah satu. Ini bukan segala-galanya, karena itu lama-lama makin hilang. Ya, makin umur makin hilang. Ya. Maka lama-lama tinggal sampai kakek nenek tinggal persahabatan. Kamu lihat di banyak pengalaman-pengalaman. Ya. Udah tua masih saling nyuapin. Nggak ada lagi unsur-unsur itu. Nah, kalau yang dikejar hanya bagian yang itu, lalu mereka banyak yang pergi. Ketika pasangannya stroke, ditinggal pergi. Cari yang lain. Nah, justru ketika menghadapi pasangannya sakit, ini ujian. Ya. Sejauh manakah cinta ini bisa berkembang atau tidak? Maka semua masalah itu menjadi langkah untuk mengembangkan kasih yang makin sempurna, yang makin mendalam. Di situ kekuatan Allah bekerja dalam suka dan duka. Berarti, ya itu kan, ya misalnya kayak contoh kasus, ya tidak berharap sih, tapi misalkan seseorang menikah, lalu tiba-tiba, kan sekarang juga ada cukup banyak contoh ya, menikah terus bisa jadi suaminya kena stroke, terus lumpuh, gitu. Itu kan, kalau saya melihat itu tidak ada cobaan yang lebih besar lagi sih daripada kayak gitu, bahwa satu orang harus mengurus pasangannya seumur hidup gitu, apalagi kalau dalam kondisi pasangannya yang beneran udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu kepasrahan bagaimana sih supaya bisa kuat kalau kondisi kayak gitu tuh? Orang-orang yang macam itu mampu melihat bahwa di situ Allah hadir. Aku melayanimu supaya aku melayani Allah sendiri. Itu kekuatan. Terus itu yang mereka, sejauh saya temukan, mereka punya kekuatan itu. Sehingga dia tidak meninggalkan, bahkan orang berani meninggalkan kegiatannya di paroki demi menemani pasangannya yang harus dijaga dari hari ke hari. Cinta menjadi cinta yang murni, cinta yang tanpa syarat. Terus ya, tapi untuk sampai ke situ kan tidak langsung. Nah, maksudnya ketika ibaratnya gimana? Ketika seseorang itu pernikahan yang normal ya, maksudnya dua-duanya masih bisa beraktivitas normal. Kemudian maksudnya ya mungkin beraktivitas bersama,
Terus ketika satunya menjadi tidak bisa beraktivitas bersama lagi, itu kan pasti ada perasaan apa ya, kayak akhirnya kok pasanganku tuh ngerepotin, kan bisa jadi ada perasaan seperti itu kan. Untuk bisa sampai dari segitu gimana? Proses itu panjang memang. Maka ketika juga masih sehat, jatuh bangun membangun kasih, jatuh bangun saling memaafkan, jatuh bangun saling mendewasakan, dan semakin tahu akan siapa pasanganku. Ketika jatuh memang kaget awal, tapi lama-lama juga lewat itu pelan-pelan juga menemukan kekuatannya. Jadi disitulah Allah bekerja, tanpa kekuatan dari atas nggak bisa. Maka orang yang macam itu justru makin dekat dengan Tuhan. Ini juga menjadi jalan kesucian bagi dirinya dan bagi yang bersangkutan, mendampingi dia yang tak berdaya, membantu dia supaya dia juga punya harapan, punya kekuatan. Tidak akan didoakan cepat meninggal juga, ya, tetap diusahakan. Mungkin aja didoakan. Ya, mungkin dari sekian ribu orang mungkin ada juga. Ya, ada lah pasti. Tapi kebanyakan tetap ditemani, didampingi. Aku ada bersamamu selalu. Ini kalau ini sakramen makin nyata, menghadirkan Allah Sang Kasih. Nah, maka kekuatan doa tidak bisa dihindarkan. Relasi dengan Tuhan nggak bisa dihindarkan. Maka bukan sekedar ritual. Doa bukan ritual lagi, udah macam itu doa yang sungguh-sungguh menyatu. Menggali kekuatan firman Tuhan, didalami, dihidupi. Lalu mereka selalu ingat, apa yang kau berikan kepada saudaramu, secangkir air saja mau berkat. Sekecil apapun. Menjadi pasangan yang ideal. Dan itu banyak kita menghadapi. Iya, orang-orang kita luar biasa, umat-umat kita yang luar biasa. Sampai umur yang tua, sampai umur yang penuh kekuatan. Hebat. Kita bangga dengan keluarga. Menghadapi kebosanan, namun mampu itu salah satunya, kan? mengatasi dan mencairkan kembali. Kalau saya sebagai imam, itu gimana tuh? Aku sungguh-sungguh bangga melihat keluarga hari-hari kumpul, tidur satu ranjang, makan bersama, bahkan bisa jadi mandi bersama, namun tetap bersatu. Makin tahu siapakah dia, lebih dan kurangnya. Kalau cinta tidak berkembang, yang muncul kebosanan. Maka tidak heran kalau ada yang kurang mampu memelihara ini, lalu cari lain, motivasi nggak berkembang, lari. Sama, hidup bersama dalam hidup membiara, dalam kebersamaan. Kalau kebersamaan ini tidak lagi bisa dibina dengan baik, lari juga mencari yang lain. Mencari kehidupan yang seperti kemarin. Di situ kunci kebersamaan, berkomunitas, itu keindahan. Meskipun diperlukan juga tempat untuk merenung sendiri. Hidup ini antara kebersamaan dan sendiri harus saling terlengkapi. Di keluarga kadang-kadang ingin sendiri, kadang ingin kebersamaan, itu harus ada diberi tempat. Jadi pasangan seringkali merenungkan berdua saja, kembali berpacaran masa lalu. Dari suasana pacaran bisa dipelihara, sehingga cinta makin berkembang berkobar. Dan ini akan dilihat oleh anak-anak. Ini pasti kan juga menjadi contoh ke anak-anak. Kan? Berarti satu hal yang kalau saya tangkap tadi dari diskusinya bahwa sebelum menikah memang kan harus sudah kayak pokoknya aku sama kamu gitu. Tapi sebelum sampai situ kan harus udah tahu dulu nih calon pasangannya luar dalam itu kayak apa. Gini, maka dalam gereja saat ini ada namanya masa pacaran. Lalu ada masa tunangan. Kita kan dari sini jarang dipakai tunangan. Ada sih. Tapi resmi nggak ada, jarang. Aku di sini belum menemukan. Jadi tunangan itu, masa tunangan itu ada acara tunangan, itu baru 1 tahun kemudian baru nikah. Harus setahun. Atau bisa lebih cepat. Nah, itu nggak tunangan lagi gitu, hanya sehari. Sekarang tunangan, besok nikah, nggak ada gunanya. Mungkin 8 bulan. Jadi masa tunangan, masa pengenalan. Ini umum, ini ada calon pasangan saya.
Saya mengenal makin dalam. Baru nanti nikah. Tidak berarti masa tunangan ini yang resmi ini lalu harus, bisa jadi selama masa tunangan bubar. Karena ternyata menemukan nggak cocok kita. Oh, tapi di gereja tuh maksudnya tunangan secara gereja tuh ada? Ada. Jadi kita pas boleh membatalkan masa tunangan secara nggak jadi, nggak apa-apa. Bahkan sudah diumumkan, bahkan sudah dikanonik, bisa Ramo nggak jadi, batal. Karena aku menemukan sesuatu di tunangan saya nggak bisa saya terima. Nggak apa-apa, lebih baik membatalkan sebelum menikah daripada sudah nikah dulu baru batal. Nggak jadi, lebih repot. Lebih baik gitu ya. Nah, ini keterbukaan, dan ini sudah saya hadapi. Beberapa pasangan berani membatalkan sebelum nikah. Berarti di masa sebelum memutuskan sakramen perkawinan itu, Ya. keterbukaan dari dua orang ini memang penting. Biasanya waktu pacaran, ya wis sing asli-asli nih. Nah, sungguh terima, ditunjukkan ini loh aku apa adanya. Bahkan kalau punya pengalaman yang pahit, yang negatif, harus juga diungkapkan. Ini loh, aku masa lalu macam ini, kamu mau terus atau tidak? Lebih baik daripada ditutupi, terbongkar telah jadi. Itulah sebabnya selalu saya katakan, harus terbuka satu sama lain. Masing-masing saling menilai. Masing-masing saya minta coba tulis lebih dan kurangmu menurut dirimu sendiri dan menurut pasanganmu. Lalu ditukar. Karena lebihmu belum tentu menjadi lebih dia. Kurangnya mu belum tentu kurangnya dia. Kamu merasa pendiam, ternyata yang lain senang karena pendiamnya. Kayak lebih cerewet. Ya, yang satu cerewet, aku cerewet, aku enggak nyenang. Tapi yang lain senang cerewet. Iya. Jadi kayak selanya tuh harus. Nah, maka sering saya katakan itu seperti gigi. Gear ya. Gear, saling melengkapi. Nah, ini bisa kuat jalannya, roda akan kuat. Nah, ini belum bisa saling masuk melengkapi, ketek enggak beres. Itulah hidup berkeluarga. Suka dan duka, lebih dan kurang, dari aneka macam sisi. Dua sisi keluarga, dua sisi pendidikan, dan macam-macam. Berarti memang, maksudnya ya kalau dari yang jawaban pertanyaan tadi, berarti aspek utama yang harus ada itu pertama keterbukaan kan? Keterbukaan itu mutlak. Dan setelah tahu semuanya, berani. mau komitmen atau enggak gitu? Iya kan? Nah, lalu secara resmi ada KPP, itu kan hanya untuk nambahi aja. Tapi kan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya sebetulnya. Pertanyaan selanjutnya ini. Gereja Katolik itu kalau menurut saya, itu administrasinya teratur. Ya kan? Maksudnya untuk melakukan sesuatu itu tidak bisa langsung, aku pengen bisa gitu kan. Nah, kalau seseorang memutuskan untuk menikah gitu, secara gereja Katolik harus melalui step-step apa aja? Ya, nah karena ini membentuk keluarga itu berarti membentuk dari dua keluarga besar dalam keluarga. Dan keluarga ini menjadi keluarga yang baru dengan dua warna keluarga itu. Ini kan nggak gampang, maka disiapkan baik-baik tadi supaya selesai korban. Maka pertama menyadari bahwa aku ada anggota dari lingkungan tertentu, maka diketahui surat dari ketua lingkungannya. Supaya aku tahu, ini aku warga di sini, aku mau menikah, supaya didukung doa-doanya. Nah, setelah masuk sini syarat-syarat, ada surat baptisnya, supaya tahu. Surat baptis yang baru, bukan baru kertasnya, baru tanggalnya, ya kurang lebih 3 bulan. Untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan belum pernah nikah secara Katolik, karena itu jadi halangan. Maka lalu setelah komplit, lalu ada namanya penyelidikan kanonik. Dicari, diselidiki apakah ada hal-hal yang menghalangi. Nah, yang menghalangi itu apa aja kalau? Misalnya pernah nikah sebelum pernikahan yang ini, entah nikah secara agama apa, ya, Katolik lah. Menghalangi juga? Menghalangi. Karena harus masing-masing bebas. Tidak terikat oleh tali perkawinan. Tapi kalau misalnya, katakanlah, saya sebelumnya bukan Katolik gitu. Ketika saya belum menjadi Katolik, saya sudah pernah menikah, kemudian pisah. Dan pisahnya sudah
sudah beres lah katakan di agama itu udah dianggap beres gitu. Lalu kemudian saya ketemu calon yang orang Katolik, kemudian saya memutuskan berdua sepakat untuk menikah secara Katolik. Iya. Apakah status pisah entah duda entah janda itu menghalangi kanoniknya? Itu menghalangi. Kanonik jujur dalam kanonik diketahui bahwa karena jujur tadi itu, maka sebelum kanonik waktu kanonik sudah sumpah untuk terus terang. Kalau aku pernah nikah, mungkin setelah agama apa, Katolik atau Kristen atau agama di KUA, semua menjadi penghalang. Maka harus diurus secara istimewa juga. Bahkan mungkin lalu sekarang ada lewat pengadilan gereja, ya, kalau masih memungkinkan ada di gereja dicari apakah bisa nggak ini diatasi. Kok nggak bisa, mungkin ada cara yang lain. Maka Romo selalu membantu. Kalau pernah nikah di gereja luar Katolik, itu dicari. Nah, maka itulah gunanya kanonik, gunanya diumumkan di gereja. Supaya orang tahu. Kalau ada halangan, supaya lapor paroki, Romo paroki. Saya pernah ngalami itu. Gimana? Jadi dia seorang tentara, membawa surat baptis, memang belum nikah. Lalu pas saya nikahkan, ketika udah habis homili, mau nikah, ada orang datang, Romo itu udah nikah, di KUA ini suratnya, ya udah batal. Oh bisa langsung batal? Nggak jadi nikah, karena dia menipu. Oh berarti kalau pada saat penyelidikan kanonik itu ada ketidakjujuran, dan ketika penerimaan sakramen perkawinan itu baru ketahuan, atau mungkin setelah itu ketahuan, itu bisa langsung dibatalkan. Terutama sebelum dinikahkan, lalu orang cepat-cepat omong, nggak jadi. Karena dia menipu, bahkan surat dari atasan sebagai militer juga ditipu. Aku nggak tahu waktu itu surat yang benar atau tidak. Ada surat anggap benar, ternyata tipuan. Ternyata pernah nikah di KUA, di surat baptis masuk utuh. Jadi masa ya bubar. Ya sudah, pesta nggak jadi. Itu pada saat ya? Memang pada saat misa? Iya, udah mau nikah, untung itu. Bahkan karena syarat bebas, nggak ada boleh yang memaksa. Maka kalau pas saat udah di depan pastor, lalu merasa dipaksa, itu kata, apakah kamu bebas? Enggak, batal. Bisa jadi juga, pernah terjadi. Iya. Sama jadi pastor pun, tabisan sama juga. Semua kebebasan, kehendak bebas itu syarat, tidak ada paksaan. Oke, berarti stepnya sebelum mau menikah, maksudnya secara administrasi gereja gitu. Berarti pertama itu KPP. Ada KPP-nya. Itu dia yang paling pertama tuh. Ya. Habis itu penyelidikan kanonik. Oke, habis kanonik diumumkan di gereja 3 kali berturut-turut. Baru pernikahan. Bisa menikah. Nah, KPP itu biasanya berapa lama? KPP ada 3 hari, ada yang seminggu. Tergantung parokinya. Umumnya rata-rata 3 hari, ada yang hanya sehari, tergantung situasi. Ada yang hanya sehari karena jauh-jauh. Jadi dipadatkan soal ekonomi, soal sakramen, soal moral keluarga, macam-macam. Meskipun juga belum tentu mereka mampu mengatur, kenapa? Ya itulah formalitas diberi informasi. Karena udah jadi. Mau apa lagi? Tapi kembali kalau apalagi yang mereka sudah membereskan, sudah punya momongan, ya sudah dirampungkan. Tapi yang masih belum, maka baik memang masa-masa kumka itu pendampingan, masa-masa pacaran, maka baik kalau agar ada hal-hal macam itu. Agar tidak bablas ya. Kodak bablas terjadi. Karena nggak bisa juga hanya demi menyelamatkan keluarga supaya nggak malu, nggak bisa juga. Terus kalau tadi KPP bisa 3 hari atau seminggu kan? Kalau penyelidikan kanonik tadi berapa lama? Nah ya sejam 2 jam. Sebentar ya? Sebentar aja. Loh, tapi maksudnya penyelidikan kanonik itu hanya berdasar pengakuan dari orang. Pengakuan ya kan harus dilihat halangan-halangan ada enggak, ya toh. Apakah pernah kalau membiara, apakah pernah kol kekal,
ada pertanyaan. Itu kan orang yang pernah membiara kolka juga halangan. Apalagi pernah tabisan, nggak bisa. Harus urusan rumah dulu. Apakah nikah di mana, kapan, nah, itu semua harus dilihat untuk langkah-langkah berikutnya. Kesungguhannya, apakah ada yang memaksa atau tidak. Bahkan apakah kamu secara fisik normal? Maksudnya yang kayak apa? Normal. Kalau laki-laki ya kamu tetap laki-laki sejati, ya toh? Iya. Kok yang perempuan ya perempuan yang sejati. Kok nggak punya peralatan itu kan bisa gimana mereka? Maka sama laki-laki gereja tetap bisa nggak mengizinkan. Harus laki-laki dan perempuan normal. Sesuai aslinya. Aslinya, jadi yang pria sejati dan wanita sejati. Iya. Itu kan masing-masing. Enggak, tapi nggak bisa. Enggak, misalnya gini. Kan ada, ini realita ya. Maksudnya kayak ada yang awalnya laki-laki atau mungkin yang awalnya perempuan, kemudian kan pindah gender. Kemudian dia menemukan orang lain yang bisa menerima itu, kemudian memutuskan untuk hidup bersama, dan kalau bisa ya menikah secara agama gitu. Ya sekarang saya belum pernah menemukan itu. Iya, di sini kasus belumlah ada. Di sini sih belum ada, tapi di luar kan ada tuh. Tapi ya, kalau mungkin misalnya, di lain-lain negara mungkin ada. Iya. Tapi di sini belum ada. Kalau misalnya gereja melihat hal itu gimana? Kelihatannya kalau masih sesama, mungkin kalau saya nggak tahu persis ya nanti. Tapi kalau mungkin sudah berubah. Tapi masalahnya ini loh. Masalahnya nikah itu tidak sekedar hidup bersama. Nikah itu adalah juga melanjutkan keturunan. Maka jadi masalah zaman sekarang kalau orang mau menikah hanya sekedar untuk hidup bersama, tapi nggak mau melanjutkan keturunan. Jadi menikah hanya untuk menghindari zina itu nikah tidak bisa untuk cari nikmat sekedar, enggak, itu bukan tujuannya. Itu lalu nanti salah langkah. Itu nanti ya aku nikah aja sebentar aja lah, nanti cari lagi, enggak bisa. Iya, maksudnya. Nah ini loh, gereja masih melindungi bahwa hidup keluarga itu salah satunya adalah untuk membangun kasih, ya, membawa kasih Allah, sakramennya ini, Allah yang tak kelihatan diwujud nyatakan dalam kesetiaan, dan dalam persekutuan itu Allah menghadiahkan anak, momongan. Lalu suasana yang baik, Allah menciptakan manusia baru, tumbuh dalam kasih. Jadi anak itu enggak tujuan nomor 2, bukan utama juga. Itu kegeranya pertama kesatuan, kedua baru anak. Jadi kok nggak ada anak tidak bisa lalu pisah. Iya. Karena tujuan bukan pertama-tama untuk buat anak. Ya, tapi itu tujuan utama yang kedua gitu ya. Ini kedua, ini menjadi hal yang pokok. Maka kalau orang yang nggak punya anak, tidak juga bisa lalu, oke pisah aja lah nggak punya anak. Bisa masih ngangkat anak. Sakramen tetap ada. Ini kadang-kadang harus dipahami pelan-pelan. Maka kalau per masa-masa ini, maka kadang dianjurkan untuk sebelum nikah, cek kesuburan. Tapi ya nggak semua. Tapi kadang-kadang kalau mau boleh. Untuk meyakinkan, loh, aku bisa punya anak nggak? Oh ternyata nggak bisa, kok nggak bisa, terus nggak? Terus ya sudah, ini ditanggung bersama-sama. Lalu urusan nanti atas yang ngurus, Tuhan yang mengurus. Secara materi, mungkin ada yang kandungannya udah diambil satu kadang-kadang itu. Ternyata nikah bisa juga. Bisa. Ada yang kelihatan bagus, ternyata nggak punya anak. Kita nggak kuasa. Iya. Manusia wajib berusaha, ini Allah yang menentukan juga. Tapi ini penting. Kalau misalnya menikah gitu, orang ini, pasangan ini tidak, maksudnya dia tetap berniat punya anak, tapi mungkin ngerasa kayak, wah kayaknya kalau punya anak bakal berat gitu. Dan mungkin baru memikirkan punya anak mungkin 5-6 tahun setelah menikah gitu. Kalau misalnya kondisinya kayak gitu, lebih baik menikah dulu atau nikahnya nanti aja kalau udah siap punya bisa anak? Juga, kan nikah punya tujuan kan bukan anak.
Iya sih. Pertama membangun kebersamaan. Ada yang misalnya ada yang merampungkan kuliahnya dulu. Iya. Ya rampungkan dulu. Ning tetap membangun kebersamaan. Oh. Dan nanti pada saatnya udah siap, karena kan perlu ekonomi juga. Iya benar-benar. Iya, Kan tidak hanya makan cinta saja. Kan harus makan ekonomi, harus ada rezeki. Iya. Kalau kita mencinta tapi nggak punya apa-apa, nggak bisa juga. Untuk makan, pendidikan sekarang diperlukan banyak biaya. Iya. Maka itu diperlukan dua-duanya. Mencintai dan juga tanggung jawab, mengembangkan anak yang bertanggung jawab juga. Berkembang, bertumbuh menjadi makin besar, makin kuat, makin dicinta oleh Tuhan bersama. Nah, Tuhan dia sendiri kan berkembang juga. Iya. Nah, ini yang harus dimiliki. Oke. Pertanyaan terakhir. Memang dalam fungsi, salah satu fungsi imam ya, apalagi kalau dalam tarekat MSF kan memang spesialisasinya di bidang keluarga gitu. Fungsi biarawan biarawati dalam kehidupan keluarga umat sebetulnya itu gimana? Ya. Yang pertama Mbak tadi untuk membiara itu hidupnya berkomunitas. Ya. Ning tidak sekamar. Iya. Itu perlu diketahui. Makan bersama, doa bersama, dan tidak tidur bersama. Nah, ini kebersamaan yang membahagiakan, rekreasi bersama Anda. Aku dengan Romoyo juga berdua aja ya. Meskipun Romoyo depan yang di belakang, tapi sudah mangan bersama 1 jam, 2 jam cerita-cerita. Nah, maka fungsi pertama-tama seorang imam biar berawat adalah mau menunjukkan seseorang yang mengabdikan dirinya seutuhnya untuk Tuhan, meninggalkan kehidupan berkeluarga, memberikan tempat istimewa untuk doa dan pelayanan. Bahwa ini selepas bebas. Maka terutama yang hidup membiara yang namanya tarekat, lalu ada 3 kaul. Kaul ketaatan. Karena yang menghancurkan adalah orang yang lepas bebas. Orang yang bebas, tak terkendali, jadi hidupnya ngawur. Diikat dengan ketaatan kepada pimpinan. Dalam pimpinan, Allah juga bekerja. Allah menuntun hidupku lewat pimpinan. Memindah aku, berarti Allah mengendaki aku pindah. Dan saya menikmati itu. Kepindahanku merupakan kehendak Allah. Tuhan menuntun aku. Maka dengan ketaatan. Dengan kaul kemurnian. Maka tadi kalau mengatakan, kalau orang hidupnya terarah hanya kepada kenikmatan, hidup bersama gampang hidup seksual, itu dilepaskan. Karena itu bisa mengacukan. Lalu apa bedanya dengan yang bukan manusia, kalau hanya ngejar itu, kan gitu ya. Maka ini dilepaskan apa supaya bisa lebih mantap. Dan bisa. Karena lalu cintanya diwujud nyatakan dalam pelayanan. Terungkap dalam keibuan, kebapaan di tengah hidup berumat. Maka ada kemurniannya ada, ketataannya ada. Itu dimiliki. Ya, terus fungsi ibaratnya kayak gini kan, pastor ini kan juga pasti ada yang konseling soal keluarga ya mungkin pasangan itu konsol bisa ke pastorion apa ke suster apa ke siapalah, ke biarawan biarawati gitu. Tapi kalau dalam pikiran saya ya, ini kan orang yang biarawan biarawati kan tidak hidup sekamar dengan orang itu, terus nggak punya anak, maksudnya nggak tahu nih misalnya, pasangannya kalau tidur ngorok apa ngiler apa gimana, terus kalau punya anak dablek gitu kan, tapi selalu memberikan saran yang kayak gitu tuh valid nggak sih sebetulnya? Tentu kalau umat datang, tentu tahu mana yang ditanyakan kepada pastor. Nggak akan tanya yang aneh-aneh. Ya, mesti tanya. Lalu dan waktu memberikan dasar keimanan, dasar yang umum, bahwa sebagai orang tua membawa kasih Allah tadi, kesabarannya bagaimana, pemberian dirinya bagaimana, mendampingi anak bagaimana. Itu kan pengalaman dari rumah, pengalaman ketemu dengan banyak keluarga, suka duka keluarga, dan itu menjadi diramu, menjadi obat bagi yang lain. Aku gambarkan kadang-kadang kita tuh harus jadi menjadi kotak sampah.
Nah, Siapa yang kotak sampah itu? pastor bisa jadi kotak sampah. Kalau orang sampah kita terima, kita terima, diolah jadi pupuk. Pupuknya yang kayak apa? Nah, pupuk yang pupuk alami toh. Nah, itu diolah dalam hidup lalu bisa dipakai untuk sesama dalam pelayanan. Maksudnya sebagai bahan Iya toh. Orang kan mengeluh sana mengeluh kan tidak diumbar tapi direnungkan, diolah. Jadi lalu menjadi sesuatu ini menjadi mutiara-mutiara dalam hidup. Bisa dibagikan. Nah, maka jadilah kotak sampah yang baik. Karena kalau nggak jadi kotak sampah yang baik, lalu setelah masuk lalu dibongkar lagi, buat bau. Misalnya aku dengar kabar orang ngeluh, lalu saya ceritakan pada orang lain. Itu, maka jadilah kotak sampah yang baik. Diolah, lalu akan menjadi kekuatan untuk dibagi-bagi. Itulah yang dimiliki oleh para imam, biarawati yang sering menerima keluhan-keluhan dan bisa memberikan juga keluhan. Orang yang romo yang bisa menerima suka duka hidup ini juga akan mampu menemani mereka yang suka dan duka. Misalnya saja, itu yang pernah saya alami. Ada keluarga, pertama pasangannya yang laki-laki yang jatuh. Jatuh apa nih maksudnya? Selingkuh. Oh, selingkuh. Nah, ya. Oke, jadilah saling mengampuni. Oke, jadi. Suatu saat kembali, yang satunya yang selingkuh. Lalu istrinya? Istrinya selingkuh. Oke, jadilah. Halo. Berarti itu pasangan yang sama? Iya. Ya. Oh. Ya. Oke, sekarang bersama-sama pindah tempat. Baik terjadi. Pindah tempat itu maksudnya gimana? Ya pindah alamat, pindah rumah. Biar jauh toh, pindah rumah yang baru. Oh, maksudnya pasangan itu pindah ke rumah baru supaya enggak? Iya, supaya enggak kekedan. Iya. Ya, atau yang keluarga, yang pasangannya sampai punya sekian anak, ya toh, sampai dibenci ibunya, ibu sampai dicaci maki anaknya. Nah, kenapa ibu masih setia pada pasangan yang macam itu? Tapi ibu, iki tetap bapakmu. Apapun ini bapakmu. Aku janji setia sampai mati. Dan ketika ada tua, piye, Pak, kamu ikut aku atau ikut yang muda? Aku ikut kamu. Oke, dipisah. Ayo siapkan. Sekarang jadi apa? Sekarang udah satu, udah meninggal. Ini loh, menghayati janji sampai seperti itu. Dan ini jadi pengalaman-pengalaman yang indah untuk orang lain. Kalau dia bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nah, ya toh, kok nggak bisa, ada sesuatu yang hilang. Berarti keimananmu tidak hidup. Jadi hanya ritual-ritual. Menuntut. Nah, orang yang hanya nuntut berarti keimanan kurang. Bersyukurlah senantiasa. Pandangan yang positif. Panggil suka duka. Hari ini harus ingat. Ikut Yesus, memanggil salib setiap hari dan ikut aku. Itu kuncinya. Berarti jadi fungsi biarawan biarawati itu terhadap umat yang berkeluarga itu sebagai memang sebagai tempat konseling, dan juga dasarnya karena punya banyak cerita, baik gagal maupun berhasil yang bisa dibagikan juga ke umat dalam case by case gitu kan sebetulnya. Oke. Kayaknya hari ini cukup lah, udah sejam bos. Kerasa nggak sejam? Kerasa? Nggak terasa. Nggak terasa. Nah kan gaya dong. Terima kasih untuk yang nonton video diskusi ini. Kembali, video ini bisa dilihat di YouTube dan dalam bentuk audionya bisa didengarkan di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan Apple Podcast, juga SoundCloud. Tadi lupa bilang bahwa ada SoundCloud. Nah, untuk Kepoga episode 1 ini udah selesai. Untuk episode 2-nya, kalau punya pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nanti akan kita masukkan dalam skrip dan nanti akan ditanyakan ke imamnya. Terima kasih, Romo Cahyo. Terima kasih, sama-sama. Sampai ketemu.